ice breaking. Saya akan memberikan ice breaking pertama. Terus yang kedua penyampaian tujuan pembelajaran, refleksi awal. Terus ada kegiatan inti, pemaparan materi, ada tanya jawab dan diskusi. Terus kegiatan penutup atau refleksi. Peserta menuliskan simbol yang mencerminkan atau hobi atau potensi yang dimiliki. Jadi saya akan memberikan kertas dan guru akan menggambarkan sesuatu yang tentang diri dia atau kekuatan yang ada dalam diri dia. Menggambarkan sesuatu. Saya memberikan contoh pada diri saya. Kalau saya menggambarkan diri saya itu adalah buku atau guru. Kenapa buku? Karena saya seseorang yang suka memberikan ilmu kepada orang lain. Jadi mau dibaca orang, ilmu itu akan saya berikan. Sedangkan burung, saya adalah orang yang bebas. Saya ingin berbebas kemana saya hinggap, itu saya memberikan arti. Itu arti burung dan buku makna dalam diri saya. Prinsip anak-anak, apabila dia sudah muncul, tidak akan kembali lagi. Oh, tidak kembali ke masa lalu. Oh, jadi tetap berjalan walaupun patah berjalan terus. Ini prinsip anak-anak. Oh iya ya Pak. Ya, berarti aku tuh sukanya keindahan, yang sejuk-sejuk, kayak rindang. Apa ya, pokoknya sejuk lah Pak, pokoknya asri. Aku tuh senangnya kayak itu, yang indah-indah lah ini. Kita berikan di awal untuk pembelajaran anak supaya anak itu misalnya dari pergantian jam, sehingga mereka kan nggak usah misalnya dari matematika ibu salah belajar ke bahasa Inggris mereka pasti kan ada namanya titik jenuh. Nah makanya kita melakukan ice breaking supaya kita mengembalikan apa yang ada di pikiran mereka. Kegiatan ini kita punya kesepakatan dulu. Awali kegiatan dengan doa, tadi saya tidak dengan doa karena kita mau cepat dulu waktu ya siap. Terus hadir tepat waktu, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menghargai pendapat peserta lain, mengaktifkan HP dengan mode silent dan menjaga kebersihan kelas. Kesepakatan kelas ini sebenarnya harus kita lakukan di setiap pembelajaran kelas. Karena kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus kita lakukan. Misalnya saya bahasa Inggris, dalam pelajaran bahasa Inggris saya meminta Anda membuat kesepakatan kelas. Apa yang akan mereka inginkan di dalam kelas mereka untuk pelajaran hari ini. Itu sebagai guru itu menuntun, bukan menuntut. Jika disuruh menuntun, karena anak itu dituntun. Selama ini kita pernah sekolah, kita dituntut kan di sekolah. Tapi sebenarnya yang diminta oleh Pak Ki Hajar Dewantara itu kita menuntun, bukan menuntut. Jadi maksud dia itu kita menuntun kekuatan yang kodrat anak pada anak. Anak itu sudah membawa dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu ialah sifat yang ada dalam diri dia dan lingkungannya. Itu sudah ada pada anak. Sedangkan kodrat zaman yaitu kecanggihan teknologi. Itu yang ada anak pada anak. Jadi kita sebagai guru harus mengikuti kodrat zaman yang diikuti oleh anak. Jangan mereka mengikuti kita. Jadi seperti belajar tradisional kalau kita ngajarin mereka, kalau kita nggak mengikuti kodrat zaman. Nah, terus ada anak-anak mereka berapa mencapai keselamatan. Keselamatan sini berarti anak-anak, berarti pada saat kita mengeluarkan anak-anak tamatan kita, mereka di dunia luar itu selamat. Mereka memahami dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mereka mendapatkan pekerjaan, terus diterima dalam masyarakat. Terus sebagai manusia, karena kita meminta mereka sebagai manusia, bukan sebagai budak. Kata manusia itu bukan perbudakan. Jadi kalau manusia itu merdeka maupun anggota masyarakat. Pada saat kita membalikan mereka ke anggota masyarakat, mereka bisa menjadi manusia seutuhnya. Ki Hajar Dewantara itu ada Ingar Sungtodo, Ingmadia Mamantarso, dan Ceburi Handayani. Ingar Sungtodo itu memberi teladan kalau kita berada di depan mereka. Jadi siswa itu mengikuti apa yang dilihat mereka. Jadi kita sebagai guru itu sebagai teladan pada saat kita di depan mereka. Pada saat kita di tengah membangun semangat mereka, pada saat kita memberikan, kita duduk di posisi di tengah, kita memberikan mereka keperluan atau membangun semangat mereka. Anak-anak selalu punya masalah dan kita harus membangunkan semangat untuk belajar mereka. Itu yang diperlukan. Ceburi Handayani kita memberi dorongan. Selama ini kita kan diminta Ceburi Handayani, tapi sebenarnya yang ditambah Hajar Dewantara, tiga ini harus bisa didapat oleh guru. Dan tidak harus ada. Mereka merupakan syarat dan juga tujuan pendidikan.
Pendidikan bukanlah sebuah paksaan. Ingat, bukan sebuah paksaan. Dan siswa perlu mendapat kemerdekaan untuk mempelajari yang dianggap mereka penting. Mereka sudah menjurus sebenarnya. Mereka sudah bisa kita tanya apa yang mereka inginkan. Misalnya, Bu, saya ingin menjadi seorang akuntan. Jadi apa yang mereka perlukan di akuntan itu? Belajarlah namanya ekonomi, akuntansi yang mereka pelajari. Nah, kita mendukung mereka, lebih menonjolkan ke sana. Nah, pelajaran lain kita memberikan, tapi kalau mereka ingin ke sana, kita tunjukin mereka yang lebih berfokus ke sana. Sebab pendidikan berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak, berhamba. Guru penggerak ada lagu kami bersempoh yang berhamba kepada siswa. Kita ngasih siswa, kasih sayang itu tanpa batas. Ada kita mengharapkan siswa. Menghamba di sini bukan kita nulis ya. Dalam bahasa Indonesia, berhamba itu artinya mengabdi. Jadi bukan kita bersujud, bukan kita meminta, tapi hamba itu mengabdi. Kita mengabdikan diri kepada siswa. Benar, kita mengabdikan kepada siswa karena kita memberikan mereka ilmu, ya. Itu pikiran Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong. Anak itu sudah ada yang bisa digambarkan sesuai keinginan orang dewasa. Tabula rasa itu adalah kertas kosong. Tapi anak bukan kertas kosong. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Mereka sudah punya, tapi mereka masih sama-sama. Makanya anak-anak itu selalu berubah sifat. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis sama-sama tadi. Jadi kita tuh, mereka tuh sudah punya, tetapi kita sebagai guru yang menebalkannya. Apa yang diinginkan oleh mereka, yang kodrat mereka, kita yang menebalkannya. Kita mengajarkan mereka, terus dapat memperbaiki lakunya, memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Sini kita menuntut mereka seperti kita siswa itu sudah ada namanya keinginan mereka untuk belajar apa yang mereka inginkan. Tetapi mereka tuh masih bingung kemana arah mereka, apa yang akan mereka lakukan. Nah, inilah fungsi guru sebagai penuntut. Apa yang keinginan siswa yang ingin dilakukan oleh siswa, kita nuntut ke arah yang lebih baik dengan lakunya yang lebih positif. Ini contoh adalah permainan yang bisa menunjang budi pekerti siswa, yaitu congklak. Congklak ini bermain matematika dan strategi. Kenapa? Kita menghitung, mau mengambil punya orang, kita harus menghitung berapa anak buahnya. Menggunakan strategi. Terus lomba sodor, nilai strateginya sama tim. Di sini kita kerjasama menciptakan namanya budi pekerti siswa. Kita itu sebagai petani. Guru itu sebagai petani, diibaratkan sebagai petani. Petani hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung. Jagung itu adalah anak. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung itu, ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Kita memperbaiki kondisi yang ada dalam sekolah, dalam kelas. Terus kita pelihara anak tadi, ibarat jagung. Terus kita beri pupuk dengan ilmu yang kita beri dan beri air. Nah, terus kita basmi ular-ular yang sifat-sifat jelek atau orang-orang yang maksudnya mengganggu anak, kita basmi. Jangan mengganggu mereka, hidup mereka. Nah, itu makanya guru itu adalah sebagai petani. Hajar Dewantara adalah pesan kunci. Maksud pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat anak pada mencapai keselamatan kepada dirinya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menuntut. Yang dimaksud abad 2021 adalah kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovasi. Kolaborasi, anak kita disuruh kerjasama antar sesama, memecahkan masalah bersama-sama. Kritis, pemikiran mereka. Reflektif, mereka harus melihat sekeliling mereka. Komunikasi, mereka bisa melakukan sosial kepada semua orang.
kreatif. Apa yang mereka lakukan dengan namanya pelajaran keterampilan. Kita kasih kreatif. Inovatif adalah kecanggihan teknologi. Guru juga harus inovatif. Kalau tidak inovatif kita ketinggalan. Selamat dan bahagia itu well-being. Ya. Jadi siswa itu selamat dan bahagia. Pesan kunci untuk masa sekarang. Masa lampau pendidik itu menuntun, terus masa kini pendidikan itu diminta kolaborasi, reflektif dan kritis. Di masa depan murid humanis yang selamat dan bahagia. Jadi pertama kita ngajarin siswa untuk menuntun. Kita tuntun anak SD, anak SMP kita tuntun. Setelah kita tuntun mereka, kita ajak kolaborasi, reflektif dan kritis. Belajar mereka kritis untuk dalam pengetahuan. Ada kolaborasi bersama-sama, ada reflektif. Terus apa yang akan dicapai oleh siswa itu masa depan, yaitu murid yang humanis. Humanis itu yang manusia, memanusiakan manusia, yang selamat dan bahagia. Guru penggerak ada nilai dan perannya. Yaitu pertama, kami guru penggerak itu sebagai harus mandiri. Kami kerja sendiri, kami melakukannya sendiri. Terus menggerakkan komunitas praktis yang ada di sekolah. Menjadi pemimpin pembelajaran, karena kami yang mendapatkan ilmu, kami memimpin untuk pembelajaran kepada guru-guru lain. Terus berpihak pada murid. Terus reflektif, mewujudkan kepemimpinan murid. Terus inovatif, kolaboratif, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi. Modul 1.3 itu visi guru penggerak. Itu harus mengangkat kekuatan yang ada di sekolah. Ini visi saya sebagai guru penggerak di sekolah Kladan Taman Tiareta. Yaitu bertakwa, karena kita selalu ada namanya majelis taklim, terus mengaji. Saya mengangkat bertakwa kepada siswa. Terus mandiri, siswa saya minta mandiri untuk mengerjakan tugas mereka secara mandiri. Terus berprestasi, kita dulu sekolah Kladan ini sering berprestasi, sering ikut lomba. Itu yang mau saya angkat lagi sebagai siswa berprestasi. Berbudaya, kita ada guru kesenian, kita punya budaya. Palembang mau kita angkat lagi, tarian Palembang, lagu Palembang mau kita angkat lagi sebagai orang yang berbudaya. Kreatif, siswa diminta melakukan sesuatu apa, kewirausahaan dengan kreatif. Itu yang akan saya munculkan. Cinta alam, saya menciptakan itulah apotik hidup siswa supaya mereka cinta alam. Ini yang visi yang akan saya angkat sebagai guru penggerak di SMA Kladan. Dan saya minta untuk guru-guru untuk membantu saya untuk mewujudkan visi saya sebagai guru penggerak. Mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa. Semua orang pasti punya pandangan beda. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus berusaha, ada kata berusaha, memahami apa pandangan orang tentang dunia. Terus perilaku budaya buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan yang kita lakukan kepada siswa. Siswa itu pasti punya ada perilaku buruk. Tapi yang akan kita lakukan dengan teori kontrol, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Makanya saya tadi nanyain dulu ke dua siswa saya, apa maksud kenapa mereka kayak gitu? Itu yang memiliki tujuan, pasti ada tujuan kenapa bisa kayak gitu. Akhirnya saya dapat kesimpulan dua orang tadi. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Tapi teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada yang bisa mengontrol diri Anda kecuali Anda sendiri. Itu sebenarnya teori kontrol. Mungkin orang lain bisa melakukan, memberikan stimulus, tetapi sebenarnya menurut teori kontrol, kita sendiri yang bisa tahu baik atau buruknya. Orang bisa berbicara pada kita tidak tahu. Ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita maksa siswa, pasti ujungnya gagal. Kita paksa aja siswa, pasti ujungnya gagal. Mereka akan melakukan pengulangan kesalahan yang sama. Tetapi pada saat teori kontrol, yaitu kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa yang diinginkan siswa? Apa yang membuat mereka gagal? Apa yang membuat mereka bermasalah? Itu yang akan kita lakukan, kolaborasi bersama mereka. Ya, ini yang kebutuhan yang kita punya. Ini juga yang
bilang ini. Tidak semua anak mempunyai ini. Seperti yang saya dapat tadi dengan si Rifki, ternyata dia tidak dapatkan ini. Dia tidak dapat memilih karena orang tuanya sudah lepas tangan. Itu terjadi pada siswa saya. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui apa permasalahan dari siswa ini. Terus penguasaan power, kekuatan apa yang dimiliki oleh mereka. Mereka bisa apa? Kita harus melihat potensi anak itu bisa punya apa. Itu yang harus kita cari. Bukan kekuatan ini kita manfaatkan, tapi kekuatan ini yang akan dimanfaatkan oleh mereka untuk ke depan. Terus anak-anak itu suka dengan kesenangan. Jadi anak-anak itu senang. Makanya kita buat belajar itu menyenangkan. Jangan membuat mereka bosan. Terus kebebasan. Siswa itu bebas memilih pelajaran yang mau diikuti mereka. Tak boleh mereka. Mereka boleh mengikuti seluruh, tapi kita memaksa mereka seluruh harus sama nilainya, tidak bisa. Karena mereka punya kebebasan untuk memilih pelajaran mereka senang. Dari motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan di lingkungan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Teori motivasi yang akan kita lakukan adalah memberikan motivasi eksternal kepada siswa, memberi dorongan dari lebih luar, itu eksternal. Jadi kita menghindari rasa tidak nyaman siswa atau hukuman dengan memberikan motivasi nyaman ke mereka. Apa yang mereka lakukan, mereka nyaman dulu dengan kita seperti itu. Terus kedua, untuk menempati rasa hukuman ketidaknyamanan, kita mendapatkan imbalan. Apa yang akan kita? Apa yang saya dapatkan bila saya melakukannya? Itu yang akan kita lakukan pada siswa. Jadi apabila mereka melakukannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Itu yang akan mereka minta selalu siswa. Itu yang namanya motivasi eksternal juga di luar. Karena dengan imbalan itu mereka rasanya mau melakukannya. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang-orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi siswa itu punya pertanyaan, kalau saya melakukan itu, apa yang akan terjadi dengan saya ke depannya, Miss? Itu namanya motivasi internal yang ada dalam diri mereka, yang mereka harus dapatkan sebagai seorang siswa. Tujuan disiplin adalah positif. Jadi yang akan kita lakukan jangan mendisiplinkan siswa, tapi memberikan motivasi perilaku manusia. Itu yang harus kita lakukan. Jadi memberikan motivasi supaya menghindari ketidaknyamanan siswa. Kontrol, penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Karena saya dulu pernah ada di sini, jadi saya tahu. Awal-awal saya mengajar, saya posisinya di sini sebelum saya jadi guru penggerak. Membuat orang merasa bersalah, menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sebenarnya untuk menguji anak itu bersalah atau tidak, kita tanya, terus kita diam 5. Pada saat kita diam, setelah kita bertanya, anak itu akan merasa bersalah sebenarnya. Kalau kita nanya, mereka tidak akan tahu kesalahan mereka di mana. Karena ini ilmu yang kami dapat dari Yusufu. Jika kita menanyakan anak, kita tanya terus berikan waktu dia 5 menit atau 5 detik. Kita diam. Setelah kita bertanya, kita diam. Kita dengarkan. Pada saat kita diam, mereka akan merasa bersalah. Itu ilmu psikologi. Teman, menggunakan hubungan baik humor untuk mempengaruhi seseorang. Sebenarnya kalau kita untuk humor itu untuk dalam kelas kita tidak bisa laksanakan, hanya bisa di luar. Itu guna teman. Apabila posisi sini siswa kadang-kadang menginjak kita, itu makanya posisi teman hanya bisa di luar, tidak bisa dilakukan dalam sekolah. Memonitor atau memantau, mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi kita itu hanya memantau. Kenapa memantau? Kita mengawasi saja perilaku siswa berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Apa yang mereka lakukan, kita mantau. Itu yang harus kita lakukan. Maka posisi kita harus ada di 2 ini, pemantau dan manajer. Manajer itu berbuat sesuatu yang bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab. Nah, posisi manajer ini yang paling sulit untuk dilaksanakan. Saya baru belajar menjadi manajer untuk siswa saya. Berbuat sesuatu bersama murid. Kita melakukan sesuatu bersama murid, terus mempersilakan murid mempertanggungjawabkan. Jadi setelah mereka melakukan kesalahan, kita minta pertanggungjawaban mereka.
atas perilakunya. Seperti tadi saya bilang ke mereka harus bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan mereka harus bertanggung jawab. Terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Seperti tadi dengan Rizky. Solusinya kayak gimana Ki? Kalau saya nelfon orang tuamu, Miss aku akan berhenti sekolah kalau Miss nelfon orang tua, karena ibu bapak aku bilang kalau aku dapat permasalahan di sekolah, aku akan disuruh berhenti sekolah. Ibu dan bapakku sekarang angkat tangan, kata si Rizky. Di situ aku bilang solusinya kayak mana Rizky? Kalau Miss nggak mau lapor, kau harus merubah diri kau sendiri. Iya Miss, kau janji Miss akan mantau. Ini posisinya saya akan jadi pemantau mereka. Karena saya telah menjadi manajer, tadi tinggal memantau apa yang mereka lakukan. Itu yang saya lakukan. Di posisi ini yang sedang saya belajar untuk menjadi diri sebagai wanita. Restitusi yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan, siswa punya alasan mengapa melakukannya. Terus ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kesepakatan kelas itu sangat mempengaruhi untuk keyakinan siswa dalam kelas itu. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terus kamu bukan orang satu-satunya pernah melakukan ini. Karena siswa tidak pernah melakukan, pasti kita pernah juga. Jadi kita pasti memberikan mereka bahwa kita pernah juga melakukan ini. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan disitulah membuat mereka yakin bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang fatal. Karena setiap orang pasti pernah melakukannya. Tapi manusia pasti ingin merubah. Itulah namanya menstabilkan identitas melalui segitiga restitusi. Selesai. Di sini slogan kami guru penggerak adalah guru yang tergerak. Kami tergerak untuk melakukan perubahan, bergerak melakukan perubahan dan menggerakkan guru-guru yang ada di sekolah untuk merubah, menciptakan budaya positif. Itu yang ingin saya ceritakan di kelas ini, di sekolah ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, boleh? Sebelum jelas yang pada segitiga restitusi tadi. Segitiga ini ada validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan salah itu kita sebagai guru seorang validasi. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa. Jadi sebagai validasi kita menanyakan siswa apa yang punya alasan mengapa mereka melakukan. Itu yang saya tanya kepada hakim dan siswa. Itu yang saya tanyakan kepada mereka dulu. Kenapa alasan mereka datang ke siang? Terus kenapa hakim pakai sendal? Itu yang saya tanyakan dulu. Karena saya validasi tindakan salah dulu. Karena mereka melakukan tindakan salah. Saya validasikan dulu. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi Miss, aku nanya dulu.